Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami memilih industri media massa. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia itu mengakui 6 agama yang sah secara hukum, dan semua agama itu memiliki hak dan kedudukan yang sama rata tanpa adanya derajat yang lebih tinggi atau rendah. Di sini, media yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan relasi lintas agama berperan sebagai jembatan untuk meningkatkan semangat toleransi terhadap keberagaman yang ada. Media juga bertanggung jawab untuk merancang publikasi berita dengan objektif, namun tetap sejalan dengan nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga yang mengedepankan semangat persatuan sehingga keutuhan bangsa Indonesia dapat terpelihara. Saya dulu pernah jadi eksekutif produser, pernah jadi kepala peliputan, jadi tugas kita adalah mencegah media kita itu menjadi tong sampah, siapa saja bisa bicara, apalagi untuk anti kekerasan, membuat sebuah program-program yang anti perpecahan itu, anti radikalisme, menuju pada sebuah kesepakatan bahwa negara ini harus menjauhi hal-hal tersebut. SARA itu harus dijauhi, yang membuat semua orang tuh paham bahwa anti radikalisme ini penting, bahwa persatuan bangsa ini jauh lebih penting ketimbang memikirkan pada orientasi hanya pada soal keuntungan. Dampak dari konflik itu jangan membuat perpecahan. Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai persatuan itu di atas itu. Oh, agama juga nggak ada yang mengatakan harus membuat sebuah konflik, mengajarkan kekejaman, mengajarkan ini, nggak ada itu. Nah, dari hasil wawancara yang udah dilakuin, kita kan bisa lihat banget nih, kalau jurnalisme itu pilar demokrasi yang seharusnya aktif berkontribusi untuk memperkuat toleransi keberagaman di Indonesia yang multikultur. Tapi ya, kenyataannya masih sedikit media yang memberitakan isu keberagaman. Nah, hal ini tuh dikarenakan nggak ada panduan memadai yang bisa dijadikan pedoman bagi dunia pers atau media. Hari ini kita bakal bahas tentang jurnalisme keberagaman yang berfokus untuk meliput dan memberitakan semangat toleransi terutama pada perbedaan ras, etnis, bahkan agama. Kalau di Indonesia, jurnalisme keberagaman yang menurut aku top banget itu berita harian Fajar yang ngelakuin pemberitaan kawasan kuliner pecinan di Februari 2016 kemarin. Nah, kawasan ini tuh terletak antara pertemuan Jalan Bali dan Jalan Bonerat, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Tepatnya tuh di pusat pemukiman warga Tionghoa. Menariknya, aneka makanan yang dijual itu nggak cuman makanan tradisional Tionghoa, tapi juga banyak banget makanan tradisional khas pribumi, kayak pisang ijo, palu butung, barongko, dan lain-lain. Masyarakat tuh bisa nikmatin kulineran khas dua etnis yang beda ini di satu tempat aja setiap hari Sabtu dari jam 5 sampai jam 11 malam loh. Bahkan nih ya, untuk bikin suasananya tuh lebih meriah lagi, pengelola KKP itu udah nyediain beragam acara yang kreatif banget supaya pengunjung itu tetap tertarik buat datang. Misalnya nih ya, penampilan fashion show Putri Indonesia 2016 Kezia Roslin Cikitawaro yang diiringi sama tari singa dan barongsai yang khas banget. Terus juga diadain lomba karaoke lagu berbahasa Mandarin. Sama yang terakhir nih ya, ada kejuaraan panco. Keren banget gak tuh? Iya, aku setuju banget, Cak. Yang aku tahu juga, KKP tuh udah kayak menyulap kawasan Jalan Bonerit dan Jalan Bali jadi lebih ramai dengan konsep cultural street yang unik dan khas banget. Yang dulu para warganya pesimis karena kawasan itu sepi, tapi sekarang kalau dilihat dari berita, udah jadi rame dan kelihatan suasana kebersamaannya yang memang sangat sesuai dengan sila ketiga untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Ih, keren banget ya. Jujur aja aku sering banget nonton pemberitaan kawasan kuliner pecinan di harian Fajar tiap hari Minggu. Soalnya suka banget sama angle peliputan pengambilan berita yang berfokus pada kekeluargaan dan kebersamaan antara ras Tionghoa dan pribumi. Jadinya kan penonton juga bisa ngerasain kehangatan di sana ya. Kayak pembauran antar etnis ini tergambar dengan jelas banget di setiap pemberitaan KKP. Terus juga kelihatan banget ada upaya dari pihak Berita Harian Fajar yang dibekali sama idealisme nilai-nilai keberagaman untuk ngejaga berita tuh tetap terkonfirmasi dengan baik, berimbang, dan selalu ngehindarin berita yang berbau sara. Ketika reporter itu ditugaskan, mindset mereka tuh udah tertanam loh, kayak, oh memang dalam peliputan, jurnalis tidak membeda-bedakan narasumber hanya karena perbedaan agama.
pemahaman keberagaman dalam jurnalistik ini bener-bener nyadarin kita sebagai masyarakat bahwa keberagaman itu suatu hal yang mutlak dan kitanya itu yang harus mengembangkan toleransi. Dari hal ini juga kelihatan banget kalau tagline Harian Fajar yaitu garis tak berpihak bukan cuma sekadar slogan loh, tapi prakteknya kelihatan jelas mulai dari tingkat redaksi level pimpinan sampai reporter yang ngeliput beritanya. Wah, setuju banget nih Jonathan. Aku kan pernah tuh langsung datang ke KKP ini dan emang kawasan ini tuh harus banget dikunjungin. Menurut aku, peliputan KKP ini super positif dan strategis banget. Karena dari sisi kepercayaan, Harian Fajar yang menggagas ide ini juga dapat reputasi yang baik di mata masyarakat karena citra positif yang dibangun dari pembuatan konten berita yang berkualitas tuh penting banget buat media apalagi di era digital sekarang. Jadi menurut pengamatan aku ya, KKP memang dihadirkan buat menjaga nilai-nilai idealisme supaya tetap eksis di tengah masyarakat. Kita bisa ngelihat banget kalau koran Harian Fajar sangat berupaya untuk mengangkat derajat dan martabat semua orang, supaya nggak ada yang merasa terpinggirkan. Semua informasi yang disajikan tuh benar-benar untuk kepentingan semua golongan tanpa terkecuali. Wah, aku jadi pengen banget deh datang ke kawasan KKP, soalnya aku penasaran banget. Kalau lihat beritanya, emang ramai banget sih kawasan ini. Udah ada sekitar 100 pedagang, yang 40%-nya itu pedagang Tionghoa dan sisanya etnis pribumi. Terus, poin yang bisa disorotin banget juga interaksi jual beli positif antara warga pribumi dan warga Tionghoa dan kebersamaan saat momen HUT RI karena dua etnis ini bisa nunjukin persatuan dan kerukunan beragama yang menurut aku keren banget. Hal yang sama juga terjadi pada media. Kalau mau meliput dan memberitakan berita, penting banget untuk cari tahu bagaimana teks itu diproduksi dan bagaimana juga teks tersebut dikonsumsi oleh penonton. Jadi, kalau dilihat dari pemberitaan Harian Fajar, ada 3 aspek yang penting banget untuk disoroti. Pertama itu dari sisi individu wartawan itu sendiri. Lalu yang kedua dari sisi hubungan antara wartawan dengan organisasi media, baik sesama anggota redaksi ataupun bidang lainnya. Dan yang ketiga itu dari praktik kerja produksi berita, mulai dari pencarian berita, penulisan, editing, sampai muncul sebagai tulisan di media. Implementasi 3 elemen oleh berita Harian Fajar ini bisa banget kita jadiin contoh kalau mau memproduksi suatu wacana berita. Bener banget sih, Vi. Kelihatan banget kalau reporter KKP udah dibekali sama pemahaman jurnalisme keberagaman untuk meliput kasus yang melibatkan antar etnis. Sehingga pas udah di lapangan, fokus reporter memang bertujuan untuk mencari sudut pandang peliputan yang mengarah ke pemberitaan yang positif, kayak semangat kebersamaan ataupun kekompakan yang terjadi antar warga pribumi dan Tionghoa di KKP. Reporter juga cenderung menghindari pemberitaan yang bisa menimbulkan konflik antar etnis. Berbagai informasi yang dikemas redaksi selalu mengutamakan kepentingan semua golongan, sehingga saat berita tersebut dikonsumsi, penonton juga menjadi punya perspektif positif dan tertarik berkunjung ke KKP. Berarti kan kemasan berita KKP berhasil membangun citra positif di mata masyarakat. Kita juga akhirnya tertarik ke kawasan kuliner tersebut untuk menikmati suasana kebersamaan yang digambarkan dalam berita. Sekaligus hal ini membuktikan ke kita bahwa gak selamanya berita konflik itu lebih menarik. Tapi ternyata berita positif yang membahas tentang kebersamaan, persatuan, dan toleransi pun juga punya nilai berita yang gak kalah menariknya. Jadi bisa dibilang kalau media massa punya peran ganda ya untuk menciptakan kedamaian, tapi di sisi lain juga bisa memperkeruh konflik tergantung cara setiap berita dibawakan. Kerusuhan antar golongan bisa banget diminimalisir kalau wartawan mampu melihat persoalan berbau sara secara bijak dan menulis laporan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila supaya nggak menyinggung kelompok tertentu. Iya, bener banget. Kalau dari wartawan yang nggak punya pengetahuan akan pentingnya kemajemukan, maka bisa aja mereka nulis berita yang malah mempertajam konflik dan jadi provokator, karena nggak jarang kalau wartawan cuma berpikir pendek demi mengejar rating pemberitaan dengan melebih-lebihkan konflik. Sehingga memang perlu banget untuk mengasah daya empati, supaya nggak asal menulis berita tanpa konfirmasi dan analisis yang tajam. Aku juga setuju banget akan pentingnya media massa supaya diisi sama orang-orang yang berperspektif jurnalisme keberagaman demi menjaga kerukunan dan kesatuan di negara Indonesia yang berciri khas keberagaman ini. Wah,
Jadi bisa kita simpulin nih, kalau emang implementasi nilai di jurnalisme keberagaman tuh penting banget buat media dengan mengingat kalau Indonesia kan negara majemuk yang tingkat pluralitasnya tinggi demi mencegah timbulnya konflik sosial akibat pemberitaan berbau isu sara dan gender. Kita sebagai mahasiswa komunikasi yang mungkin di masa depan menjadi jurnalis perlu menanamkan perspektif jurnalisme keberagaman yang menolak diskriminasi etnis, ras, gender, dan agama, serta menentang radikalisme, intoleransi, dan eksklusivisme. Bener banget, Sel. Pemberitaan dari Harian Fajar lewat kawasan kuliner pecinan ini harus banget diapresiasi. Karena tuh mulai dari tingkat peliputan di lapangan sampai hasil pemberitaannya kelihatan jelas banget kalau Harian Fajar ini konsisten dalam menerapkan jurnalisme keberagaman. KKP yang sekarang dikenal sebagai kawasan kuliner udah sukses banget nyiptain pembauran antar etnis. Jadinya tuh kan tercipta juga tuh keharmonisan dan perdamaian buat masyarakat setempat. Kawasan ini tuh udah rame dan jadi seru banget buat dikunjungin tiap Sabtu malam berkat kekonsistenan Harian Fajar dalam memberitakan dan meliput acara-acara di KKP. Kalau nih ya, wawasan jurnalisme keberagaman terus diterapkan di Harian Fajar, pastinya media lain juga bakal termotivasi nggak sih untuk memberitakan berita yang kontennya tuh positif dan berfokus untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dengan mendorong semangat toleransi dalam keberagaman yang ada. Kalau berita itu hanya ada 3 hal, penting, menarik, terkini. Ya. Dalam kenyataannya, industri media itu selalu berpikir orientasinya pada keuntungan, berorientasi pada penonton yang banyak. Ada yang namanya P3SPS. SPS-nya itu standar program siaran. 3 SPS itu menjadi acuan bagi media mainstream. Dalam P3SPS itu tentu mengacu bukan hanya pada Pancasila, tetapi menggunakan satu siaran anti kekerasan, anti perpecahan bangsa. Misalnya sekarang malah menurut saya ada 2 hal tambahan, anti radikalisme dan anti LGBTQ. Itu semua diatur di P3SPS. P3SPS sendiri tentu itu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya, Indonesia ya. Wah, seru banget pembahasan kita. Indonesia kan berciri khas keberagaman. Nah, Pancasila sebagai landasan negara bukan sebagai pengganti, namun penjamin kelestarian keberagaman tersebut. Adanya jaminan bahwa negara akan melindungi identitas dan kepercayaan tiap warga negara. Nah, kita kan pastinya menginginkan keharmonisan dan persatuan yang didasarkan pada rasa hormat. Maka dari itu, kita juga harus berkemauan dan memiliki kesadaran untuk bersatu dengan cara mengembangkan rasa persaudaraan. Karena kita semua itu satu identitas, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Iya, aku setuju banget tuh Jo. Terus kita juga bisa ngeliat pentingnya media massa dalam meningkatkan kesadaran untuk mengembangkan rasa toleransi terhadap keberagaman yang ada. Jadi termotivasi banget gak sih untuk bikin konten berita positif yang berlandaskan Pancasila, terutama sila ketiga, dan membuat gerakan-gerakan positif untuk nunjukin bahwa perbedaan dan keberagaman di Indonesia itu bukan menjadi pemecah, melainkan menjadi alasan bagi kita untuk lebih memahami dan mentoleransi satu sama lain, sehingga kita bisa memperkuat rasa persatuan dan persaudaraan di antara kita. Yuk kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bersama kita pasti bisa.